Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini kita akan membacakan readingan tentang apakah dia yang pernah menjadikan kamu sebagai bahan gosipan ya, saat ini hidupnya bahagia terus gitu. Nah, kita akan lihat ya, sebenarnya dia yang selalu menjadikan kamu topik untuk pembicaraan, yang selalu menggosip kamu, yang selalu memfitnah kamu, yang selalu menjelek-jelekan kamu, itu kira-kira dia hidupnya tuh akan bahagia terus atau dia akan ada di mana dia akan mendapatkan karma atas perlakuan dia ke kamu ya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa di posisi kamu tuh orang baik ya. Maksudnya tuh kamu tuh bukan tipe orang yang suka banget ngobrolin orang, ngomongin orang ya. Mungkin kamu karakter orang yang kayak nggak mau banget ikut campur semua urusan orang gitu. Tapi kamu tuh kayak dilibatkan terus sama orang gitu. Nah, dengan hidup kamu mungkin yang sederhana, kamu jadi bahan omongan, hidup kamu yang mapan jadi bahan gunjingan gitu. Nah, bahkan mungkin kamu dituduh berulang-ulang sebagai sosok orang yang mungkin hidup kamu enak, itu ada sesuatu gitu, kayak ada orang yang kayak ngomongin kamu di belakang tuh benar-benar membuat kamu mungkin sakit hati dan terluka ya. Nah, jadi kita akan lihat prediksinya. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia orang yang pernah menjadikan kamu bahan gosipan, bahan omongan, sampai dia tuh setiap hari selalu mencari-cari kesalahan tentang diri kamu ya. Karena kamu itu terlihat tidak pernah ada salahnya gitu, tidak terlihat cacatnya gitu di depan mata dia gitu. Jadi sehingga dia berusaha untuk mencari semua kesalahan-kesalahan kamu, sampai dia terus-terusan memfitnah, bahkan dia selalu membicarakan kamu dengan teman-teman atau sekelompoknya dia. Nah, jadi kita lihat ya, apakah dia tuh sekarang bahagia ya dengan perlakuan dia, kejahatan dia sama kamu ya. Dan apakah dia itu akan mendapatkan karmanya atas perlakuan dia ke kamu. Oke, jadi di sini kalau aku lihat ya, tanpa kamu sadari, nah seseorang ini yang sudah, atau dia ini mungkin selalu atau sering kali gitu membicarakan kejelekan kamu, selalu mencari-cari kesalahan kamu, selalu memfitnah kamu, bahkan omongan yang tidak ada pun dia katakan kepada teman-teman atau teman tongkrongan dia, atau mungkin tetangga dia ya, dia jadikan kamu tuh sebagai bahan gosipan gitu. Dan dia yang paling memulai gitu, karena dia terlalu iri dan terlalu tidak suka sama kehidupan yang kamu alami sekarang ya. Nah, jadi ketika kamu tanpa sadarin saat ini ya, dia ini sebenarnya sedang mengalami permasalahan yang bisa dibilang cukup yang sangat rumit ya, bahkan di masalah keluarganya dan finansial. Jadi kalau kamu sekarang di posisi yang sudah kayak ya udahlah gitu, kamu tidak ingin mengambil pusing tentang yang mereka bicarakan sama kamu, yang mereka katakan kepada kamu gitu, karena kamu tidak seperti yang dia bicarakan gitu. Cuma di sini dia itu sudah mendapatkan karma atas perlakuan dia ke kamu, atau mungkin ke depannya di sini ya, karena aku lihat di sini saat ini aja dia sudah dipenuhi atau ditaburi dengan karma atas perlakuan dia ke kamu, karena dia tuh mungkin membuat kamu sakit hati, atau mungkin ada omongan atau kata-kata dia itu yang kasar sama kamu, yang membuat tuh kayak kamu tuh kayak ngerasa kok jahat banget jadi orang gitu, padahal kamu tidak pernah mengusik, padahal kamu tidak pernah mengganggu, bahkan kamu tidak pernah mengurusin apapun urusan dia. Tapi kenapa dia selalu sampai sebegitunya ingin menghancurkan kamu, bahkan pengen melihat orang-orang di sekeliling kamu tuh selalu menggunjing kamu gitu. Nah ya, dan akhirnya sekarang karma berlaku untuk dia ya.
Karena saat ini dia sedang mengalami masalah yang cukup rumit, masalah keluarga, masalah finansial, bahkan di sini masalah dengan orang-orang sekelompok dia atau sekeliling dia, atau mungkin orang tetangga-tetangga dia yang tempat tongkrongan dia. Karena di sini yang aku lihat ya, yang tadinya teman-teman dia itu sebagai teman bergosip ya, teman yang selalu meremehkan kamu, teman yang selalu menjelekkan kamu, malah dia ini yang sekarang yang berbalik jadi bahan gunjingan oleh kelompok atau teman dia yang tempat dia ngegosipin kamu kemarin. Ya mungkin kamu di titik yang sakit hati, terluka, ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa untuk mentidakkan rasa itu, karena kamu tuh sakit banget gitu di posisi itu, karena dia tuh selalu membicarakan kamu tanpa dia lihat tentang diri kamu gitu, atau mungkin tentang kerjaan kamu dan pasangan kamu, atau mungkin tentang hidup kamu yang sekarang lebih lebih maju dari dia gitu. Ada saja kata-kata dia yang mencari gitu agar dia tuh terlihat tenang gitu, nah agar dia tuh terlihat rasa iri, rasa panas dia tuh dibarengi dengan teman-teman itu tadi, karena dia ngerasa terbebani gitu. Nah ketika ngelihat hidup kamu tuh lebih baik dari dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini yang aku lihat ya, ada beberapa karma yang sedang dihadapi ya, tapi mungkin dia tidak sadar ini tuh karma atas perlakuan dia ke kamu. Dan di sini yang aku lihat ya, dalam beberapa minggu ini dia akan menjadi bahan gosipan terus menerus ke depannya juga di lingkungan dia, di teman-teman sekelompok dia, yang tadinya teman-teman itu dia yang mengawali untuk bergosip, ngomongin kamu, jelekin kamu, memfitnah kamu, akhirnya dia menjadi topik utama itu ya. Hukum karma berlaku. Jadi kesakitan kamu, kekecewaan kamu, patah hati kamu karena dia selalu menggosipkan atau mungkin ngomongin kamu tidak sesuai sama fakta yang terjadi ya, membuat kamu tuh kayak kamu nggak dendam, tapi kamu udah terlanjur sakit hati. Kamu mungkin cuma berdoa sama Tuhan ya, mudah-mudahan dia dikasih tobat atau sadar ya. Nah akhirnya di sini semua yang dia lakuin ya akan dia dapatkan, dia akan merasakan ya, ketika kamu di posisi dia dulu saat ini ya. Dulu dia selalu berusaha mencari-cari kesalahan pada diri kamu, tentang kehidupan pribadi kamu ya. Bahkan pada titik yang benar-benar pribadi banget, dia selalu mencari-cari gitu nah topik untuk membicarakan kamu gitu nah. Ya. Nah, sekarang akhirnya dia merasakan ketika kamu saat ini tuh sudah mencoba untuk ya udah kamu lebih baik diam gitu nah. Sabar sampai akhirnya semesta membalikan semua yang pernah dia lakukan ke kamu di posisi dia sekarang. Bahkan dia di sini sangat menyesal gitu. Dan sangat terpuruk gitu ya. Atas atau mungkin karena harus menerima hukuman dari mulutnya yang tidak berguna itu gitu nah. Bahkan kamu tuh akan mendengar atau mungkin kamu akan mendapatkan info sendiri ya, apa sih yang dia rasakan saat ini gitu akan sampai ke telinga kamu gitu. Jadi kalau kamu saat ini baru tahu kejadiannya ya, kamu akan mendapatkan info bahwa dia saat ini terpuruk, bahwa dia saat ini tuh sudah tidak dianggap oleh teman-teman dia, sekelompok dia gitu, karena dia ini sudah jadi bahan omongan gunjingan yang itu pun hal yang negatif gitu nah. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini merasa readingan ini untuk kamu, tidak ada di dunia ini semua yang mereka lakukan tidak mendapatkan balasannya. Begitu juga dia yang membuat kamu terluka, yang membuat kamu hancur, yang membuat kamu benar-benar sakit hati ya. Orang itu yang kamu juga nggak kenal sama dia, kamu kenal cuma mungkin karena tetangga, atau mungkin karena teman kampus, teman kerja, atau mungkin teman main, cuma kenal gitu doang. Kamu nggak tahu tentang dia bukan keluarga kamu, tapi dia seolah-olah tahu tentang hidup kamu, karena rasa panas pada dirinya ketika ngelihat kamu lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih bahagia, itu yang membuat dia tuh pengen menghancurkan kamu. Kalaupun kamu tidak bisa dihancurkan dalam segi finansial, dia menghancurkan kamu dari segi teman-teman, tetangga, sekeliling kamu, biar dia tuh ngerasa puas. Nah akhirnya Tuhan membalikan semuanya, semesta membalikan semua, dan dia di titik yang sangat terpuruk. Ya kita doakannya saja baik-baik, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk dia dan buat kamu juga. Kita punya mulut, kita jaga ya, bicaralah sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu berlebihan. Ingat, pepatah bilang mulutmu harimaumu. Jadi berbicara dengan hati-hati, karena kita tidak pernah tahu perasaan orang itu apakah sakit hati atau tidak sama kita, karena manusia itu sifatnya jahat ya. Kalau dia udah terlanjur sakit hati, manusia bisa melakukan hal buruk sekalipun. Oke, mudah-mudahan kamu dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat, dan kita didekatkan dengan hal-hal baik ya.
Oke, resonate atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini zodiaknya ada 5 ya. Di sini ada Aries, ada Sagittarius, ada Libra, ada Virgo, dan terakhir Leo ya. Aku ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Aries, Sagittarius, Libra, terus Virgo, dan yang terakhir Leo. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.